Hari Armada Republik Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 5 Desember, adalah momen penting bagi TNI Angkatan Laut, AL, untuk mengenang sejarah panjang, keberanian, dan dedikasi prajurit laut Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Peringatan ini menjadi wujud penghormatan atas jasa para pelaut yang telah berjuang, sekaligus refleksi atas peran vital armada laut dalam melindungi wilayah perairan Indonesia yang luas. 1. Sejarah Hari Armada Republik Indonesia. Awal pembentukan Armada RI. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kebutuhan akan kekuatan laut yang kuat menjadi sangat mendesak. Wilayah Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau memerlukan armada laut yang mampu menjaga kedaulatan, mempertahankan wilayah, dan melindungi jalur perdagangan. Pada 10 September 1945, didirikan Badan Keamanan Rakyat Laut, BKR Laut, yang menjadi cikal bakal TNI Angkatan Laut. Penegasan kedaulatan laut. Pada masa awal kemerdekaan, pertempuran di laut menjadi salah satu kunci mempertahankan kedaulatan negara. Salah satu peristiwa heroik adalah pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962, yang menunjukkan keberanian para prajurit laut Indonesia. Seiring waktu, Angkatan Laut terus berkembang, baik dalam hal teknologi, personel, maupun strategi. Penetapan Hari Armada. Tanggal 5 Desember dipilih sebagai Hari Armada untuk mengenang perjalanan panjang TNI Angkatan Laut dan menegaskan peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara, sesuai dengan cita-cita maritim Indonesia. 2. Peran strategis Armada Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, mencakup lebih dari 70% wilayahnya. Hal ini menjadikan armada laut sebagai salah satu elemen strategis dalam pertahanan nasional. Menjaga kedaulatan wilayah laut. Armada TNI AL bertugas memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, baik oleh kapal asing, aktivitas penyelundupan, maupun eksploitasi ilegal sumber daya laut. Melindungi jalur perdagangan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki jalur pelayaran strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Jalur ini tidak hanya penting bagi Indonesia tetapi juga bagi perdagangan internasional. Armada laut bertugas menjaga keamanan jalur tersebut. Mendukung operasi militer dan non-militer. TNI AL berperan dalam berbagai operasi, baik dalam situasi konflik maupun damai. Selain operasi militer, mereka juga terlibat dalam misi kemanusiaan, penanganan bencana alam, dan pengamanan aktivitas laut. Penegakan hukum di laut. Armada laut bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut, Bakamla, untuk memberantas illegal fishing, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya di perairan Indonesia. Diplomasi maritim. TNI AL sering menjadi duta bangsa dalam berbagai latihan militer bersama dengan negara lain, mempererat hubungan diplomatik, dan menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai kekuatan maritim. 3. Struktur Armada Republik Indonesia. Armada Republik Indonesia dikelola oleh TNI AL dengan struktur yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan maritim. Armada Wilayah. Armada I, Jakarta, bertanggung jawab atas wilayah perairan barat Indonesia. Armada II, Surabaya, mengawasi wilayah tengah Indonesia. Armada III, Sorong, berfokus pada wilayah perairan timur Indonesia. Kapal-kapal utama. Armada Laut Indonesia terdiri dari berbagai jenis kapal perang, termasuk KRI, Kapal Republik Indonesia, kapal utama yang digunakan untuk tugas-tugas pertahanan. Kapal selam, untuk operasi bawah laut dan pengawasan strategis. Kapal patroli cepat, untuk pengamanan wilayah perairan yang lebih kecil. Personel TNI AL. TNI AL terdiri dari prajurit-prajurit yang terlatih untuk berbagai tugas, mulai dari operasi tempur hingga misi kemanusiaan. Mereka dilatih di Akademi Angkatan Laut, AAL, dan pusat pelatihan lainnya. 4. Tantangan yang dihadapi Armada Republik Indonesia. Wilayah laut yang luas. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, pengawasan dan pengamanan seluruh wilayah perairan Indonesia menjadi tantangan besar. Ancaman keamanan maritim.
Aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, illegal fishing, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing terus menjadi ancaman. Cek modernisasi alat utama sistem senjata, alutsista. Indonesia perlu terus memperbarui dan meningkatkan teknologi kapal perangnya agar mampu bersaing dengan negara-negara lain dan menghadapi tantangan maritim modern. D. Perubahan iklim dan bencana alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan badai. Armada laut seringkali menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. 5. Peringatan Hari Armada Republik Indonesia. Hari Armada dirayakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengenang sejarah, menghormati jasa prajurit TNI AL, dan meningkatkan semangat pengabdian. A. Upacara militer. Upacara militer diadakan di markas besar TNI AL dan pangkalan-pangkalan Angkatan Laut di seluruh Indonesia. B. Demonstrasi kapal perang. Sebagai bagian dari peringatan, TNI AL sering menggelar demonstrasi kemampuan kapal perang dan latihan militer untuk menunjukkan kesiapan operasionalnya. C. Penghormatan kepada pahlawan. Momen ini juga digunakan untuk mengenang para pahlawan laut yang telah gugur dalam tugas, seperti para pejuang dalam pertempuran Laut Aru. D. Kegiatan sosial dan edukasi. TNI AL sering mengadakan kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pameran maritim, dan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan peran armada laut kepada masyarakat. 6. Armada Republik Indonesia dalam konteks visi poros maritim dunia. Peringatan Hari Armada RI juga relevan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh pemerintah. Armada laut memainkan peran sentral dalam mewujudkan visi ini melalui penguatan kedaulatan maritim, menjaga batas wilayah laut dan mencegah pelanggaran, pengembangan infrastruktur maritim, mendukung pembangunan pelabuhan, tol laut, dan jalur perdagangan, kerja sama regional dan internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam forum maritim global. 7. Warisan dan inspirasi dari Hari Armada RI. Hari Armada mengajarkan beberapa hal penting bagi bangsa Indonesia. Semangat pengabdian, menghargai dedikasi prajurit laut yang melindungi kedaulatan negara, kesadaran maritim, mengingatkan pentingnya laut sebagai aset strategis bangsa, kebanggaan nasional, memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air dan ikut serta dalam menjaga kekayaan maritim. Kesimpulan, Hari Armada Republik Indonesia adalah peringatan yang penuh makna untuk mengenang sejarah panjang TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim negara. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi atas jasa para prajurit laut, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai bangsa yang dikelilingi oleh laut, Indonesia membutuhkan armada yang kuat dan modern untuk melindungi wilayahnya, mendukung kesejahteraan rakyat, dan menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional. Semangat Hari Armada menginspirasi kita untuk terus menjaga dan memanfaatkan kekayaan maritim sebagai anugerah Tuhan untuk generasi mendatang.